Alhamdulillahilladzi qad nawara qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin qala illa labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada satu pertanyaan yang memerlukan perenungan. Berapa lamakah kita akan hidup di dunia ini? Maka Al-Quran memberikan jawaban bahwasannya kita hidup di dunia hanya sebentar saja. Sebagaimana tadi dalam ayat Quran surat Al-Mu'minun 112 sampai 114 diungkapkan bahwasannya Allah berfirman, kam labistum adada fil ardi adada sinin, berapa lamakah kamu hidup di dunia? Maka manusia menjawab, illa labithna illa qalilan, illa labisna yauman au ba'da yaumin, kami hidup di dunia satu hari atau setengah hari. Maka di ayat lanjutannya Allah menjelaskan, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah menjelaskan, sesungguhnya kamu hidup di dunia hanya sebentar saja, seandainya kamu benar-benar mengetahui. Ikhwatu iman rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut maka kita dapat mengasumsikan jika usia kita sama dengan usia Nabi Muhammad SAW 63 tahun, maka bisa kita asumsikan dalam surat As-Sajdah ayat 5 diungkapkan bahwasannya yaumun fil akhirah, satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bandingannya atau perhitungannya dalam kehidupan dunia adalah 1000 tahun. Berarti perbandingan usia 63 tahun per 1000 tahun, artinya Allah memberikan usia kepada kita itu sangat pendek, sampai tidak dari sepersepuluhnya saja. 63 tahun, tidak ada yang sampai 100 tahun. Maka ada hal yang harus kita renungkan, apa tujuan, apa hikmah Allah memberikan usia kepada kita yang sangat singkat tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya di sini ada pelajaran yang dapat kita petik, bahwasannya dengan usia yang Allah berikan kepada kita, Allah hendak menguji siapa di antara kita yang mampu menyesuaikan perilaku hidupnya dengan aturan main yang telah ditetapkannya. Maka dengan usia ini pun adalah bagian Allah memberikan satu babak, satu kesempatan untuk kita menentukan siapa yang diantara kita berusaha menyesuaikan perilaku hidupnya sesuai dengan aturan mainnya, maka Allah tetapkan ma'wahu, tempat kembalinya adalah surga. Sementara orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perilaku hidupnya dengan aturan main yang telah ditetapkan, maka fama'wahu jahannam, Allah tetapkan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Maka dengan usia ini tentunya Allah memiliki maksud bahwasannya ketika Allah memberikan usia yang begitu singkat, ternyata hanya untuk menentukan kualifikasi kita di hadapannya. Tentunya sangat rugilah orang yang menyia-nyiakan kehidupan ini. Sebagaimana tadi, kehidupan yang sangat singkat, ketika kita menyia-nyiakannya, maka kehidupan ini tidak akan terulang kembali. Maka merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan hidup yang sangat singkat ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan tentunya kita harus memiliki bekal. Layaknya seorang prajurit, mustahil dia bisa menang dalam medan peperangan ketika dia tidak memiliki senjata ataupun strategi dalam perangnya. Demikian kita selaku mukmin, orang-orang yang beriman, membutuhkan bekal dalam kehidupan. Maka sebaik-baiknya bekal bagi seorang mukmin adalah keyakinan ruhiyah atau keyakinan ilahiyah yang terwujud atau tertanam dalam hatinya. Untuk melahirkan keyakinan-keyakinan ilahiyah tadi, semakin tumbuh kuat, semakin dalam,
maka semakin mudah bagi seorang hamba untuk menyesuaikan perilaku hidupnya dengan aturan-aturan Allah. Oleh karena itu, maka keyakinan menjadi modal yang paling utama bagi seorang mukmin untuk menyesuaikan perilaku hidupnya dengan aturan-aturan Allah. Maka yang menjadi bahan dasar munculnya keyakinan atau lahirnya keyakinan dalam hati adalah ilmu. Tentunya ilmu ini tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi ilmu ini harus terus digodok dalam proses yang lebih lanjut, yaitu tafakur. Setiap tafakur, setiap proses tafakur yang dilakukan, Rasulullah memberikan gambaran betapa besar pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertafakur dalam hidupnya. Karena ketika ilmu yang kita miliki tidak diikuti dengan tafakur, maka ilmu hanya sebatas pada pengetahuan saja dan tidak mampu memberikan tuntunan, kekuatan untuk kita menyelaraskan perilaku hidup kita dengan aturan Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka terkait dengan tafakur, itu adalah satu proses yang harus terus-menerus kita lakukan. Karena semakin sering kita bertafakur, ya, menggunakan akal dan pikiran kita untuk mencari hikmah dalam kehidupan, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Dan amat merugilah ketika orang-orang hidup dan menjalani kehidupannya tanpa tujuan, tanpa strategi dalam hidupnya. Karena ternyata jatah usia yang telah Allah tetapkan bagi kita itu sangatlah singkat. Ibarat seperti anak yang mau masuk sekolah, maka dia harus melakukan testing untuk bisa lolos masuk ke sekolah tersebut, dan itu tidak akan lebih dari 3 jam. Maka gambaran kehidupan kita di dunia itu gambarannya tidak lebih dari 3 jam. Allah menentukan apakah perilaku hidup kita sudah sesuai dengan aturannya ataupun belum. Maka secara logika, ketika kita berpikir bagaimana mungkin seseorang bisa berperilaku hidup sesuai dengan aturan Allah, maka akal kita akan menjudge itu adalah sesuatu yang mustahil dan sangat sulit. Tetapi tidak demikian. Allah dan Rasulnya melalui ayat Al-Quran dan hadisnya memberikan tuntunan-tuntunan bahwasannya untuk menentukan kualifikasi kita kelak di hadapannya, yaitu ada rambu-rambu, ada arahan-arahan yang Allah tentukan dan Rasul contohkan. Maka sesuatu yang mustahil menurut akal ternyata tidak demikian, karena ada hal-hal yang harus kita ikuti, kita dasari dengan keyakinan. Maka seberat apapun ya, ujian-ujian yang harus kita hadapi, bahkan berbagai tempaan-tempaan yang Allah siapkan dalam kehidupan kita, ketika kita terus-menerus membekali diri dengan keyakinan yang kuat, maka seberat apapun ujian itu akan memudahkan kita menyelaraskan diri, menyesuaikan diri dengan perintah Allah ataupun aturan-aturan Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu diantara kunci pokok dalam kehidupan kita. Maka sebaik-baiknya yang tertanam dalam hati seorang mukmin adalah keyakinan. Maka berusahalah kita beraktivitas menjalani kehidupan dan mendasari semua itu dengan keyakinan. Karena setiap amalan dan aktivitas yang kita dasari dengan keyakinan akan membuahkan amalan yang berkualitas dan menjadi amalan yang menjadi syafaat kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada 4 keyakinan yang sangat dasar yang harus terus kita pupuk, yang harus terus kita tanamkan dalam hati kita, tidak hanya sebatas keyakinan yang sifatnya manqul yang kita ucapkan secara lisan, tetapi keyakinan ini harus benar-benar tertanam dalam hati kita dalam derajat hakul yakin. Ketika kita meyakini 4 keyakinan ini hanya dalam batas ilmu yakin, berarti hanya sebatas wawasan dan pengetahuan. Dan ketika kita meyakini 4 keyakinan ini dalam tahapan ainul yakin, berarti kita hanya melihat keyakinan itu ketika sampai ataupun diterima oleh orang lain. Tapi ketika kita menanamkan keyakinan ini dalam derajat hakul yakin, berarti kita menetapkan 4 keyakinan itu, khitobnya adalah kita sendiri. Maka kita yang akan paling merasakan benar-benar keyakinan itu terwujud dalam hati kita. Keyakinan yang pertama adalah keyakinan akan adanya akhirat. Maka keyakinan ini harus mampu kita tanamkan, ya. Kita tanamkan dalam hati kita sehingga kita luruskan seluruh pikiran dan amalan kita supaya ya keyakinan itu terwujud dalam perilaku kita.
yaitu keyakinan akan hari akhir akan membentuk kepribadian seseorang. Bahkan Rasulullah menyatakan ya, dalam hadisnya, orang-orang yang tidak mengimani adanya hari akhirat, maka matsalus sawi, mereka akan memiliki perilaku-perilaku yang buruk. Sementara dalam surat Al-Hasyr ya, diungkapkan bahwasanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berarti orang yang memiliki keyakinan pada hari akhirat akan memiliki karakter yang sangat berbeda dengan orang yang tidak meyakini akan adanya hari akhirat. Di antaranya, orang yang meyakini hari akhirat, dia akan memiliki masalul a'la, yaitu sifat-sifat yang luhur dan sifat-sifat yang terpuji. Sementara orang yang tidak meyakini akan adanya hari akhirat, maka masalus sau, mereka akan memiliki perilaku-perilaku yang buruk, karena dalam dirinya tidak ada keyakinan semua amalannya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang kedua adalah keyakinan akan adanya mati, bahwasanya kita semua makhluk yang telah Allah hidupkan, diberikan kehidupan dalam kehidupan dunia, akan bertemu dengan kematian. Nah, dengan mengingat kematian, maka akan ya, mematikan angan-angan panjang kita terhadap dunia. Karena di antara musuh ketika kita mengingat kematian adalah hubbud dunya, terlalu cinta pada dunia. Ketika kecintaan kita kepada dunia, itulah yang akan menjadikan kita lupa akan mati. Ketika kita sehat, ketika kita memiliki jabatan, ketika kita memiliki keluasan ya secara rizki, maka seolah-olah kematian itu sangat jauh dari kita. Tapi ketika kecintaan kita kepada dunia kita sesuaikan dengan kapasitasnya, bahwasanya dunia adalah balagun, fasilitas penyampai yang akan menghantarkan kita pada kehidupan akhirat, maka tentunya dunia tidak akan kita jadikan tujuan, tapi dunia akan kita jadikan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Keyakinan yang ketiga yang harus tertanam dalam hati kita adalah keyakinan bahwasannya Allah menciptakan setan untuk menguji sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Ya, ikhwatu iman rahimakumullah. Kenapa Allah menjadikan setan itu gaib dan tidak wujud? Tentunya kalau Allah menciptakan setan itu wujud dan dapat kita lihat, tentunya kita akan terus-menerus menjadi pemenang. Karena takaran setan ketika wujud akan tertakar dan kita bisa menakar cara ataupun siasat senjata untuk melawannya. Tapi ketika Allah menjadikannya gaib, maka Allah menguji kita, yaitu senantiasa waspada. Tentunya secara akal yang akan terjadi adalah kita senantiasa akan menjadi kalah. Kenapa? Karena setan itu tidak wujud. Tapi di balik itu Allah mengenalkan kepada kita sifat-sifat setan. Di antaranya minal jinnati wanas. Dan sifat atau karakter dasar setan itu adalah ammaratun bisu'i, mengajak manusia pada keburukan. Maka manusia bisa menilai dan menakar siapa yang ada di hadapannya, baik dalam wujud minal jinnati wanas. Yang keempat adalah keyakinan bahwasanya kehidupan yang Allah berikan kepada kita merupakan kehidupan dunia yang merupakan babak prakualifikasi yang akan menentukan di mana tempat tinggal kita kelak di akhirat, apakah di surga atau di neraka. Maka takarannya sejauh mana kita mampu menyelaraskan dan menyesuaikan perilaku hidup kita dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu diantara 4 keyakinan yang harus terus kita tanamkan, harus terus kita pupuk, dan jangan pernah berhenti dan mengatakan amantu, aku beriman, tapi teruslah tadrib, teruslah kita tajrib bahwasannya hidup itu adalah sangat berarti yang menentukan masa depan kita di kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan memberikan banyak manfaat. Tentunya yang paling pokok kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bijak dalam menjalani kehidupan dunia. Hidup dunia sangatlah singkat, maka mari sama-sama kita bekali diri dengan bekal yang paling utama, bekal yang paling tepat, strategi yang paling tepat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muflihun, mendapatkan keberuntungan karena mampu menjalani kehidupan dunia sebaik-baiknya mengikuti aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.